Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika Tuhan telah berfirman kepada para malaikat, aku hendak akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Lalu para malaikat menjawab, Bukankah mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini? Mengapa engkau hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan? Padahal kami selalu bertasbih dan memuji-Mu, wahai Tuhanku. Kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang sejarah bagaimana awal penciptaan manusia sebelum manusia diturunkan di muka bumi ini, yang dimana Allah SWT berkehendak ingin menjadikan seorang khalifah, yaitu Adam, yang akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Lalu para malaikat pun memberontak, wahai Rabb, bukankah kami yang setiap hari, setiap waktu, setiap tahun, setiap saat bertasbih memuji-Mu, padahal nanti manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi? Maka Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dari sini menjadikan sebuah makna yang jelas bahwasanya tugas, fungsi diciptakannya manusia di muka bumi ini tidak lepas menjadi seorang khalifah, tidak lepas menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin itu bukan seperti hanya yang kita kenal dengan presiden atau wali kota atau bupati, tapi sejatinya pemimpin itu juga pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi diri sendiri. Memimpin diri sendiri lebih sulit daripada memimpin orang lain. Ya, hakikatnya manusia itu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Apa yang dipimpin? Ya, anggota badannya. Apa yang dipimpin? Ya, otak dan hatinya. Sehingga manusia bisa mengenali dirinya, bisa memahami esensi dirinya, lalu dia menjadi seorang hamba, menjadi seorang Abdullah, menjadi hamba Allah. Jadi selain menjadi khalifatullah, manusia itu juga menjadi Abdullah sebagai hamba Allah. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah, supaya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini pesan yang disampaikan Allah di dalam ayat ini tidak lepas dari tujuannya diciptakannya manusia, yaitu beribadah. Kalau tadi di surat Al-Baqarah ayat 30 Allah bercerita, Allah menyampaikan pesan awal mulanya mau diciptakannya manusia sebagai khalifah, tapi lain cerita di surat Adz-Dzariyat ini Allah menegaskan, Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita sebagai manusia diciptakan adalah untuk beribadah, diciptakan untuk menyembah, diciptakan untuk mengabdi. Nah, bagaimana kok kita hanya diwajibkan untuk beribadah, kita diharuskan untuk beribadah? Iya, karena setiap perilaku, setiap perbuatan yang setiap hari kita lakukan hakikatnya menuju kepada Allah.
dimulai dari bangun tidur, kita sholat subuh, kemudian mengawali pagi dengan bantu-bantu ibu di rumah, bantu-bantu ayah, semuanya dalam rangka meraih ridho Allah. Kemudian kita kalau nanti sudah masuk ke sekolah, otomatis akan menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya juga wajib. Menuntut ilmu juga sebuah keharusan, dan menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang dinilai Allah sebagai fardu ain. Setiap manusia wajib menuntut ilmu. Kemudian siangnya sholat, kemudian sorenya juga sholat, malamnya juga sholat, paginya juga sholat. Jadi hakikatnya hidup ini adalah untuk beribadah. Hidup ini adalah hakikatnya untuk menyembah kepada Allah SWT. Karena itu tadi yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika manusia mempunyai akidah, mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan, maka letak dari keyakinan itu sendiri adalah di dalam hati. Jadi dua ayat ini mengantarkan kepada kita untuk mengimani bahwa fungsinya manusia diciptakan adalah sebagai khalifah dan sebagai Abdullah. Khalifah pemimpin, Abdullah sebagai hamba. Hambanya siapa? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.